Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabe selamat lingunalatai, salam sahujud karende malempang. Adil Kak Talino, bacuramin Kak Saruga, basengat Kak Jubata. Arus. Selamat datang di Siniar Enggang. Dan pada episode kali ini, kita akan menjelajahi pentingnya penggunaan bahasa Indonesia dalam penelitian dan publikasi ilmiah. Dan untuk itu, kami akan hadirkan narasumber yang sangat kompeten untuk membahas hal tersebut. Beliau adalah Ibu Dr. Misnawati, SPD, MPD. Apa kabar ini Pak Jumadi? Alhamdulillah luar biasa. Ibu bagaimana kabarnya? Kabar baik, alhamdulillah. Iya, baik. Jadi Ibu Dr. Misnawati ini adalah Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Palangkaraya. Itu untuk periode sampai tahun 2024. Nah, kemudian beliau adalah Sekretaris Himpunan Sarjana Kesusastraan Indonesia HISKI Komisariat Kalimantan Tengah. Iya, sampai 2024 masih juga. 2024 juga. Sama ya dengan periode kaprodinya. Yes. Dan Ibu juga adalah Ketua Asosiasi Dosen Bahasa dan Sastra Indonesia Kalimantan Tengah. Iya, benar. Dan yang paling menarik ini beliau memiliki segudang pengalaman dalam penelitian dan publikasi ilmiah. Iya. Saya ini nih intip-intip Ibu, mohon maaf, saya intip-intip skor Sinta Ibu lumayan tinggi ini. Bahkan kalau di UPR masuk 10 besar Bu ya, urutan ke-5 kalau saya tidak salah. Iya, untuk sementara. Untuk sementara. Harapannya sih nanti mudah-mudahan lebih tinggi lagi. Iyalah, nomor 1 lah. Iya, harus nomor 1 ya. Amin. Ya, dan itu yang akan saya tanyakan di kesempatan kali ini. Bagaimana sih atau apa sih triknya sampai Ibu bisa mendapatkan skor yang sedemikian tingginya? Sebenarnya sih tidak terlalu tinggi ya. Kalau ditanya bagaimana caranya, awalnya, ini saya cerita awalnya ya. Dulu itu saya penasaran kenapa punya saya ini tidak ada grafiknya di Google Scholar saya. Terus saya cari tahu tuh, nonton berbagai macam cara, nonton artikel, kemudian menonton YouTube juga. Kenapa ya punya orang kok ada grafiknya? Terus waktu itu sengaja saya unggah nih karya-karya saya ke Akademia Edu. Nah, singkat cerita, terus berbagai cara juga nih masih saya lakukan di Akademia Edu itu tidak bisa juga memunculkan grafik di Google Scholar saya. Nah, akhirnya saya penasaran lagi apa ya kira-kira. Terus saya tuh beberapa penelitian saya jadikan artikel dan saya kirimkan ke beberapa jurnal ilmiah nasional waktu itu yang kebetulan terakreditasi juga. Nah, singkat cerita, saya mengirim ke Sinta 2, kemudian ada yang ke Sinta 5 ya, dan di beberapa itu yang Sinta 2 ini saya cerita ya, ternyata sulit masuknya di Sinta 2. Akhirnya pada tahun ini, pengalaman saya itu sih baru-baru ini juga saya tertarik untuk apa ya, selalu menaikkan skor Sinta itu karena ya pengalaman pertama itu masuk artikel saya itu di Sinta 5 saja sih. Di Universitas Muhammadiyah ada jurnal pedagogi. Nah, setelah itu singkat cerita lagi saya penasaran kenapa punya saya kok tidak terindeks di Sintanya itu tidak terbaca dulu. Terus saya lapor ke admin jurnal editor chipnya lah, kemungkinan waktu itu ya. Karena saya waktu itu tidak mengerti masalah yang begitu-begitu, kan baru pengalaman awal begitu, masih 2020 waktu itu. Nah, singkat cerita, setahun kemudian muncul di Sinta saya begitu, terus ada tulisannya kan, pokoknya Sinta 5 begitu tertulis. Nah, itu sepertinya kalau jurnal ilmiah nasional itu sudah terakreditasi dan udah terindeks juga di Garuda, jadi dia bisa muncul di Sinta kita.
Nah, ternyata untuk skor kalau di Sinta 5, skornya di Sinta kita itu naik 15. Ya. Jadi kita itu naik 15 begitu skor kita. Kemudian, nah mulai dari situ rajin menulis begitu. Akhirnya juga tembus juga di Sinta 4, tembus juga di Sinta 2 begitu. Kemudian ya selalu, dan juga banyak juga tulisan saya di jurnal ilmiah nasional yang tidak terakreditasi, tapi menurut saya ya itu kan karena tidak tahu dulu kalau misalnya menulis seperti itu bisa menaikkan skor Sinta. Waktu itu kan ya senang saja kalau muncul publikasi gitu. Iya, senang saja kalau muncul kan, niat awalnya sih untuk naik pangkat saja. Nah, ada lagi nih cerita yang menurut saya juga agak bagaimana ya, agak sedikit ya bisa dianggap agak konyol juga. Jadi ini ceritanya tidak sengaja juga. Jadi pertama kali saya pernah disitasi tulisan saya itu saya menulis buku teori struktural Levi-Strauss untuk penelitian sastra lisan. Nah, itu judulnya. Jadi dari yang itu saya kan baru pernah nih disitasi tulisan saya, dan itu baru ada 4 sitasi gitu. Yang lain udah banyak. Saya lihat di kampus saya itu udah teman-teman saya yang sama-sama dengan saya itu seangkatan udah tinggi-tinggi. Dan mereka rata-rata masuk ke waktu itu teman saya rata-rata masuk ke 50 besar. Saya kan kepo juga ngelihat. Tapi saya waktu itu peringkatnya 400 sekian gitu ya. 400 sekian, tapi dalam hati saya ya sudahlah. Saya kan tidak selihai mereka untuk hal itu. Nah, singkat cerita, karena tulisan itu dulu disitasi juga, akhirnya terus saya ngelihat ya setiap asiknya itu kalau di Sinta itu kan kalau tulisan kita disitasi muncul juga di Sinta kita kan, karena dia bisa sekarang itu, apalagi sekarang nih saya cerita ya sekarang, kayaknya Sinta dan Google Scholar itu kan bisa kita sendiri yang menyinkronkannya. Jadi Sinta, Garuda itu bisa kita sendiri. Nah, yang selain itu kan diverifikasi dulu oleh verifikator universitas atau LPPM kalau di Universitas Palangkaraya. Kalau di Universitas Palangkaraya kan ada 3 verifikator nih yang saya tahu. Satu namanya Parinto Alexandro, beliau juga responnya cepat. Kemudian Pak Hendrik Segah juga responnya cepat. Kemudian ada Pak Sarwan, orang LPMP. Nah, dari situlah rajin semakin termotivasi nih. Makin termotivasi karena menurut saya mengecek Sinta itu sama seperti kita main game kan, skor kita naik kan, begitu. Tambah gitu. Jadi kalau ada artikel kita masukkan, poinnya bertambah. Dan asiknya lagi kan tidak hanya artikel kan yang membuat skor kita naik itu, kalau misalnya kita punya buku, juga. Kalau di Google Scholar kan buku itu disitasi 0,5 nilainya. Artikel yang bukan terindeks Scopus juga 0,5. Nah, juga kalau kita punya Haki, nanti di IPR kan, itu juga ada skornya. Kemudian ada lagi kan banyak, ada Bima, ada beberapa unsur yang dapat membantu untuk menaikkan skor. Nah, itu dia kalau pengalaman dari segi gitu ya. Jadi hanya butuh berapa tahun? 2 tahun lebih, sekitar 3 tahun Bu ya. Kalau untuk naik sampai masuk 10 besar ya. Dongkrak dari 400-an itu ke 10 besar. Saya kok tidak menyangka ya bisa. Tapi memang itu ada didukung sih juga. Maksudnya ada artikel yang pernah dimasukkan ke Scopus, walaupun sampai sekarang saya lihat juga belum muncul tuh di Sinta. Tapi ada beberapa masalah yang menyebabkan seperti itu. Saya sudah diajari juga caranya, tapi belum ada waktu untuk menyinkronkannya. Sepertinya ya intinya kalau kita makin banyak publikasi, apalagi publikasinya kalau di jurnal ilmiah bereputasi, pastinya kalau yang terindeks di Sinta itu sangat mendongkrak sekali, apalagi kalau bisa terindeks Scopus kan makin mantap lagi. Makin tinggi nilainya gitu. Iya, makin tinggi nilainya.
Jadi pengalaman Ibu dalam melakukan penelitian dan publikasi, apa sih tantangan-tantangannya gitu? Nah, tantangannya makanya kita jangan meremehkan bahasa Indonesia ya. Oh gitu. Iya, jadi saya dulu merasa begini ya, karena saya memang dari kampung, Ya. di desa saya itu kebetulan menggunakan bahasa Maanyan waktu itu, tapi karena ibu saya mualaf kan, Ya. menikah dengan ayah saya itu akhirnya pakai bahasa Banjar begitu. Ya. Nah kemudian saya waktu itu ingat ketika teman-teman saya mengatakan nanti di tahun sekian, itu waktu SD ya, di tahun sekian katanya kita tidak ada lagi menggunakan bahasa ini, nanti pakai bahasa Indonesia. Terus saya bilang, aduh saya kan tidak bisa bahasa Indonesia, bagaimana nanti? Singkat cerita, setelah saya mendengar perkataan itu, 1 tahun kemudian kami pindahkan ke kabupaten. Ayah saya itu swasta saja, tapi karena memang mau pindah ke kota itu, tapi cari mata pencahariannya tuh bukan di kota itu juga. Kami memang sengaja ditaruh di kota supaya memudahkan untuk sekolah saja kayaknya. Nah singkat cerita, sekolah lah ini dari SD, maksudnya dari SD itu belum lancar masih bahasa Indonesia. SMP, SMA, bukan SMA ya, saya SMK. Nah SMK itu kan dulu pas namanya SMEA gitu ya? SMEA, iya, jurusan perdagangan saya. Nanti saya mau buat tuh nama saya Miss Nawati dalam kurung dosen bahasa dan sastra Indonesia jalur kewirausahaan. Maksudnya biar lebih berusaha saja. Maksudnya usahanya ya kan usaha bisa banyak ya kan bisa kaya, biar terbuka 9 pintu rezeki kata Rasulullah kan, untuk supaya kaya lah. Nah terkait bahasa Indonesia tadi ya saya lagi jadi kalau mengapa penting bahasa Indonesia, karena bagi saya waktu itu, saya yang dari kampung, singkat cerita kan SMEA nih ya. Waktu SMEA itu juga bingung nih mau ketika dapat undangan nih, waktu itu kan jalurnya PSB ya kalau masuk di Universitas Palangkaraya. Kemudian saat memilih jurusan saya juga bingung apa nih jurusan yang dipilih. Singkat cerita waktu itu saya lihat nih daftar nama-nama yang kira-kira bisa saya mampu menyelesaikan studi saya, akhirnya saya pilihlah nama program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah waktu itu namanya. Nah singkat cerita, setelah masuk di situ karena dosennya keren-keren menurut saya ya, akhirnya saya dulu kan kalau mengucapkan itu bisa jadi gitu bisa ya? jadi kemudian kalau mengucapkan terbawa bola dari bahasa daerahnya. Iya, kalau mengucapkan bola kan pasti bola kan. Ya. Pokoknya kalau saya ingat dulu kritikan teman-teman kan di PBS ini memang setiap tahun di program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kan setiap tahun ada melaksanakan penyuluhan. Itu dari dulu, dari tahun 98 saya di sini begitu. Itu sudah ada penyuluhan. Jadi komentar saya kan tampil nih menyuluh. Jadi kritikan waktu itu tuh logat saya nih masih logat Banjarnya. Masih Banjar banget. Jadi kritikan waktu itu harus dihilangkan. Bagaimana cara menghilangkannya? Nah di dalam drama biasanya berlatih. Nah dulu Pak Lukman Hakim Siregar tuh ketat sekali masalah pelapalan. Jadi kalau salah lapal pasti ya. Jadi dari situ diperhatikan betul ya. Iya diperhatikan betul, dan dosen yang lain juga, dosen yang mengampu mata kuliah fonologi juga sangat memperhatikan lapal mahasiswa pada waktu itu. Jadi kalau dulu goreng itu kayak buring gitu Bu ya? Bisa jadi seperti itu. Nah itu sih maksudnya ya saya juga sih tantangan saya sebagai Kaprodi sih. Apalagi saya menggeluti bahasa dan sastra Indonesia, pastinya meneruskan apa-apa yang sudah dilakukan oleh dosen-dosen senior yang sebelumnya. Dosen-dosen saya juga sebagiannya sekarang sudah menjadi kolega dan alhamdulillah kita kan sudah bisa bekerja sama, dan terlihatlah program studi kita juga sebenarnya peringkatnya juga bagus di Sinta. Tidak, maksudnya bolehlah diperhitungkan sebagai penyumbang
IKU, Ya. indikator kinerja utama gitu. Ya itu sih menurut saya kenapa bahasa Indonesia itu, walaupun kita kadang merasakan oh bahasa Indonesia itu tidak ada apa-apanya, ini saya beritahu juga ya. Jadi saya dulu pernah mengikuti seminar nasional, jadi seminar kebahasaan lembaga adat. Jadi ternyata peluang untuk mengajar bahasa Indonesia di luar negeri kan banyak sekali. BIPA. Jadi BIPA juga. Nah, tapi waktu itu saya terinspirasinya masih belum nih, saya belum tahu tuh BIPA seperti apa. Gitu. Walaupun saya dosen pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, tapi ya itulah. Makanya kita sebagai dosen itu jangan menutup diri begitu. Jadi belajar terus dan terus. Nah, waktu itu tuh saya melihat, ternyata orang-orang luar negeri, maksudnya gini, yang pengajar bahasa Indonesia di luar negeri itu ternyata keren-keren ya dalam hati saya kan. Terus dalam hati saya kayaknya ingin deh suatu saat nanti. Nah, singkat cerita tuh dan mereka berbagi pengalaman begitu. Di situ kan saling berbagi pengalaman nih, kalau misalnya kan memang ada sesi pemaparan makalah juga waktu itu. Nah, di sela-sela sesi pemaparan makalah itu kan biasanya kita ngobrol beginilah, ngobrol saling berbagi pengalaman. Nah, ternyata orang biasanya ke orang-orang itu cenderung kalau misalnya kita mengatakan ibu dari mana, dari Kalimantan Tengah, terus tapi langsung mereka tuh yang telinganya panjang ya. Kalau yang telinga iya, memang yang dikenal di luar itu adalah Kalimantan, kupingnya panjang. Iya, terus saya katakan itu yang telinganya panjang Kalimantan Timur. Terus kalau saya dari Kalimantan Tengah, memang zaman dulu ada yang telinganya panjang, tapi udah maksudnya udah lama. Kalau di Kalimantan Tengah tidak seperti di Kalimantan Timur, kan memang dilestarikan kan. Di tempat saya masih, Bu. Nah, waktu itu kan saya bawa baju adat kan, yang bulu burung tinggangnya panjang. Jadi banyak yang mau foto dengan saya, jadi artis hari. Nah itu sih. Nah kemudian terkait bisa jadi juga kalau kita menguasai bahasa Indonesia itu membuka karir kita. Jadi karir kita tadi seperti yang diaspora tadi kan, mereka menjadi pengajar bahasa Indonesia di luar negeri. Nah sekarang BIPA kan terbuka sekali pengajar bahasa Indonesia untuk penutur asing. Jadi saya pikir juga banyak, maksudnya kita tidak perlu merasa maksudnya kita kan kadang-kadang begini, bahasa Indonesia tidak keren, lebih keren bahasa Inggris misalnya. Tapi tidak perlu merasa seperti itu ya, tetap saja kita bangga dengan bahasa Indonesia, tapi kita juga bagi yang belum betul-betul menguasai bahasa asing belajar terus-menerus. Kan memang Rasulullah juga kan mengajarkan kita selalu belajar terus-menerus begitu. Dan Allah juga mengatakan kan, memang kita itu ketika selesai dengan satu urusan, kita jangan berhenti di situ, kita harus menyelesaikan urusan-urusan yang lain lagi, supaya kita tidak bermalas-malas. Jadi intinya juga Tuhan mengatakan kan, apapun yang kita upayakan itulah yang kita dapat. Nah itu sih menurut saya terkait dengan bahasa Indonesia itu, ayo kita terus memperjuangkan bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia kan memang penting sekali dalam segala aspek kehidupan orang-orang Indonesia ya menurut saya. Nah, kemudian pastinya juga di dalam penelitian dan publikasi juga, itu sih menurut saya banyak hal sih yang sebenarnya mau saya ceritakan. Jadi fokus untuk di penelitian dan publikasi ilmiah ini, penggunaan bahasa Indonesia itu tantangannya apa sih, Bu? Tantangan penggunaan, karena kan untuk jurnal-jurnal berbahasa Indonesia tentu ada tantangan dalam penggunaan bahasa Indonesia itu. Iya, jadi menurut saya juga ya, tantangannya pasti ada. Yang pertama, kadang-kadang kita kan teledor juga dengan, maksudnya kita menganggap mahasiswa kita pasti bisa. Nah ternyata karena saya juga merangkap, maksudnya editor jurnal gitu ya. Kan ada kadang-kadang jurnal yang dikirim itu berantakan sekali. Di artikelnya menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, tapi memang untuk abstrak kan ada wajib menggunakan bahasa Inggris juga. Tapi kalau misalnya di jurnal
apa ya, di jurnal yang dikelola oleh Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, itu memang boleh orang mengirimkan artikel menggunakan bahasa Inggris full, boleh. Boleh. Kemudian menggunakan bahasa Indonesia, ada abstraknya berbahasa Inggris begitu. Yang berbahasa Indonesia ini tantangannya di situ, Ibu, ya? Tantangannya kalau itu tadi seperti yang saya katakan, ketika misalnya kita anggap karena bahasa Indonesia nih kan Penggunaan bahasa gampang Indonesia nih yang ceritanya. tidak benar, gitu. Ternyata kalau dicek begitu ya, dari segi ejaan saja. Iya. Dari segi ejaan saja kadang-kadang untuk penulisan judul misalnya ya, masih misalnya kata tugas masih ditulis kapital, padahal tidak boleh kan. Iya. Kemudian tidak bisa membedakan ke sebagai awalan, misalnya ke sebagai kata depan, itu agak susah. Kemudian yang sering terjadi sih, ketika mahasiswa mencantumkan tanda baca, kan biasanya di spasi sekali. Harusnya kan tidak, harusnya kan dia melekat pada huruf terakhirnya. Kemudian banyak sih tantangannya ya, kemudian ketika membuat paragraf, padahal kan ketika membuat paragraf itu udah diajarkan ketika mereka memprogramkan mata kuliah bahasa Indonesia, kan ada bagian ketika dosen pengampu mata kuliah bahasa Indonesia itu biasanya ada bagian untuk mengajarkan penulisan artikel ilmiah untuk mahasiswa. Nah, pada bagian itu biasanya mahasiswa itu diajarkan penalaran dalam menarik simpulan. Jadi bagaimana mereka menguasai kan penalaran dalam menarik simpulan itu kan, kalau kita menarik simpulan kan sebenarnya ada penalaran induksi dan deduksi. Juga kan betul-betul kita ajarkan, misalnya induksi kan ada 3 itu ya, misalnya generalisasi, analogi sebab akibat begitu ya. Nah itu tuh udah kita ajarkan tuh bagaimana cara membuat penalaran yang seperti itu. Kemudian kalau misalnya dia dijadikan paragraf seperti apa. Kemudian juga deduksi, kalau deduksi kan terkait dengan silogisme, kemudian entimem. Itu juga diajarkan tuh bagaimana caranya membuat paragraf yang bentuknya deduksi. Nah sudah diajarkan sampai sedemikian rupanya terkait itu juga sama, sampai ke tata cara penulisan artikel ilmiah yang benar itu seperti apa juga diajarkan begitu ketika memprogramkan mata kuliah bahasa Indonesia begitu. Nah, jadi kemudian ini Bu, kalau misalnya sudah memiliki artikel itu, kalau ingin mempublikasikannya mungkin ada Ibu bisa memberikan gambaran. Iya. Nah itu kalau misalnya mahasiswa sudah memiliki artikel, kan kadang-kadang mahasiswa bingung nih, diberikan link untuk mendaftar pada sebuah jurnal. Misalnya kan dia langsung, linknya ini diapakan? Sering tuh bertanya begitu, Bu, linknya diapakan? Atau misalnya kalau saya memposisikan diri sebagai mereka biasanya kadang-kadang itu yang mahasiswa dari luar dipanggilnya saya Min. Bagaimana sih Min cara mengirim artikel saya ini ya? Dalam hati saya, saya dipanggil Min. Min. Terus tapi kan saya kan sebagai karena saya merasa posisi saya ya dianggap sebagai admin kan, ya tidak apa-apa lah. Terus saya jelaskan kalau mau mempublish artikel di jurnal, mereka biasanya pilih jurnal Enggang Jadi yang dikelola oleh Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia itu ada jurnal Enggang, ada Mate Andrau, ada Atmosfer. Nah yang ada sih sebenarnya lagi, tapi nanti masih masih mau dibuat dalam proses. Maksudnya dalam proses SK-nya diminta. Tapi yang paling banyak ini disubmit di Enggang ya Bu? Enggang itu sekarang udah lebih 1000. Saya sampai pusing juga melihat artikel. Sekarang pokoknya terakhir saya lihat 1400-an lah. Jadi yang kan misalnya begini ya, itu kan tidak bisa dibohongi. Kalau dicek itu langsung terlihat tuh, kelihatan angkanya. Makanya sekarang tuh salah satu caranya supaya tidak tumpang tindih, walaupun bisa sih saya cek, tapi saya minta kirim juga ke WA saya bentuk maksudnya konfirmasi ke WA saya sebagai adminnya, karena dipanggil Min kan. Tapi tidak apa-apa, itu akan memudahkan saya karena
terlalu banyak kan juga kadang editor juga satu-satu kan, karena memang masih jurnalnya walaupun sudah terakreditasi Sinta 5 tapi masih masih ya terus semoga sih meningkat sampai ke Sinta 1, amin. Jadi untuk memudahkan mereka untuk mensubmit artikel mereka, mungkin saya minta Ibu untuk memberikan penjelasan, memberikan contoh ya. Itu dia, boleh ini ya, saya berikan contohnya begini. Baik, saya lanjutkan. Bagaimana sih caranya supaya artikel kita diterima di jurnal ilmiah nasional? Misalnya jika dosen menginginkan kita menerbitkan artikel kita di jurnal Mate Anrau, pastinya kita berkunjung ke jurnal Mate Anrau. Kita explore saja jurnal Mate Anrau itu apa-apa sih isinya. Misalnya kita berangkat ke ini halaman depannya ya, karena jurnal nasional ini berbentuk proceeding, jadi biasanya ada kegiatan-kegiatan ilmiah yang dilakukan juga oleh jurnal tersebut. Pastinya supaya artikel kita diterima, kita harus mengecek dulu template artikelnya. Jadi template artikelnya jangan lupa kita unduh ya. Setelah diunduh, pastinya supaya artikel kita diterima, kita membuat artikel kita sesuai dengan template yang diinginkan oleh jurnal Mate Anrau. Misalnya untuk judul awal-awalnya saja yang kapital, nah kita ikuti. Dan misalnya untuk kata tugas tidak ditulis dengan huruf kapital tapi ditulis dengan huruf kecil semuanya. Kemudian nama penulisnya diikuti nama institusi atau nama universitas ya, atau nama tempat kita bekerja. Atau kalau kita masih sekolah berarti kita menulis nama sekolah kita. Kemudian abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia dan juga dalam bahasa Inggris. Nah, kalau misalnya di jurnal Enggang bahasa Indonesia duluan, baru bahasa Inggris, tapi kalau di jurnal Mate Anrau bahasa Inggris duluan, baru abstrak di dalam bahasa Indonesia. Tergantung permintaan jurnal ilmiah tersebut. Kemudian jangan lupa latar belakang, kenapa kita memilih judul yang sudah kita tulis begitu ya. Kemudian kajian teori ini sebenarnya tidak wajib, tapi jika ingin ditulis silakan. Kalau misalnya mencantumkan kajian teori, usahakan diparaprasekan supaya tidak terdeteksi plagiat. Kemudian metode penelitian, cara kita melakukan penelitian tersebut ya kita jelaskan di bagian ini. Kemudian hasil dan pembahasan. Nah, terakhir kesimpulan dan saran. Ketika misalnya menginginkan ada ucapan terima kasih silakan, tapi ini juga tidak wajib. Dan berikutnya adalah terkait dengan referensi ya, atau kalian boleh menulisnya daftar pustaka atau referensi saja nantinya ketika sudah menjadi sebuah artikel. Nah, kemudian kalian pasti penasaran bagaimana sih supaya editor itu tidak tidak menolak artikel kalian, apalagi kalau belum apa-apa ditolak oleh editor chip, wah itu makin parah lagi. Nah, supaya kita misalnya betul-betul tidak keliru melakukan itu, kita juga bisa mengecek nih artikel-artikel yang sudah terbit dengan mengklik arsip di sini ya. Jadi kita bisa melihat semua artikel-artikel yang sudah diterbitkan di jurnal Mate Anrau ini, misalnya di Pol 2 nomor 1 misalnya.
kita lihat-lihat nih artikel-artikel yang menarik, misalnya kita tuh sukanya terkait dengan teknologi kekinian, misalnya terkait dengan artificial intelligence, misalnya terkait dengan ChatGPT. Nah, kita bisa melihat artikel yang sudah terbit tersebut begitu dengan mengunduh PDF-nya. Nah, ketika kalian mengunduh PDF-nya, nanti kalian lihat sistematika artikel tersebut begitu yang diterima itu yang seperti apa. Misalnya ini tadi ya. Tapi pun walaupun misalnya artikel tersebut sudah lolos begitu ya, juga tetap masih bisa terjadi kesalahan begitu. Misalnya terkait dengan, kan biasanya dosen yang mengajar bahasa Indonesia meminta mahasiswa untuk menganalisis kesalahan EYD-nya, misalnya acuannya EYD 5 ya. Ini kalau melihat dari judul ini juga sudah ada kesalahan misalnya, dan tadi kalau di template jurnalnya kan kalau kata tugas ditulis dengan huruf kecil. Nah, ini satu kesalahan begitu. Ini juga bisa, maksudnya tidak harus diikuti jika ada hal yang menurut template jurnal itu tidak pas. Jadi yang diikuti yang benar begitu. Nah, kemudian ini tinggal nanti kalau misalnya ada yang keliru seperti ini tinggal diperbaiki dannya menjadi huruf kecil begitu. Kemudian jangan lupa nama penulis, tulis nama penulis, kemudian nama afiliasinya tadi, Universitas Palangkaraya. Jika ingin menuliskan nama provinsi dan negara juga silakan. Kalimantan Tengah Indonesia berarti. Kemudian email korespondensinya ditulis jangan lupa. Kemudian abstrak di dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Jangan lupa juga mencantumkan kata kunci ya. Kata kunci ini memudahkan pelacakan di Google Scholar atau di web. Kemudian sistematikanya ikuti tadi yang sesuai template, ada pendahuluan, kemudian ada metodologi penelitian, kemudian hasil penelitian dan pembahasan, kemudian ada pastinya ada simpulan dan saran, dan yang terakhir daftar pustaka. Nah, kemudian pasti kalian penasaran lagi bagaimana sih caranya ketika sudah mempunyai artikel, bagaimana sih cara mengirim artikelnya. Nah, kalau cara mengirim artikel, kita harus register dulu ya. Ini saya mencobanya melalui browser Mozilla ya. Link, jika Anda sudah memiliki link jurnal Enggang, Anda tinggal copy di sini. Atau kalau misalnya Anda pernah sekali mau mencoba masuk, biasanya sudah terekam di layar seperti ini. Ini yang pertama yang kita lakukan adalah kita mencari menu registernya. Ini menu register. Kemudian kita ikuti langkahnya. Given itu kita tulis nama depan kita. Misalnya nama depannya adalah Nabila. Kemudian nama keluarganya atau family name-nya, atau juga bisa menggunakan nama belakang, misalnya Salwa. Nah, setelah itu afiliasinya misalnya
Universitas Palangkaraya. Kemudian country-nya kita pilih negara Indonesia. Kita cari Indonesia ya. Nah ini. Nah setelah itu kita login menggunakan email kita yang aktif. Kemudian kita ketik username ya. Username-nya rahasia. Oh, bukan. Username-nya boleh saja diketahui. Misalnya tadi dia daftarkan adalah Nabila Salwa. Tulis huruf kecil semua ya, tanpa spasi. Nabila Salwa. Nah, kemudian passwordnya, nah password yang harus rahasia. Nah, misalnya passwordnya tidak boleh diberitahu ya. Nah ini. Ingat password rahasia saja, tidak boleh ada yang tahu. Kemudian kita copy ulang password yang sudah kita buat. Oh, ternyata tidak mau seperti itu dia. Bisa kita ketik ulang yang kita buat tadi ya passwordnya ya. Nah, kemudian ini kita conteng yes saja semuanya. Kemudian klik, ini ditanya apa sih ketertarikan kalian sukanya mengenai apa? Misalnya tertarik mengenai Salwa ini sukanya mengenai multimedia. Misalnya kemudian apalagi misalnya terkait pada bidang pendidikan misalnya, bisa tulis. Kemudian misalnya suka sastra juga. Nah, cukuplah 3. Ini misalnya saja, jika kalian yang dari ilmu pemerintahan ya boleh ketertarikannya terkait dengan tulis saja ilmu pemerintahan. Yang dari program studi PPKN tulis saja peminatannya atau ketertarikannya itu terkait dengan Pancasila dan kewarganegaraan. Atau yang kebetulan dari program studi bimbingan dan konseling juga boleh menulis ketertarikannya adalah bimbingan dan konseling. Nah, kemudian yang dari program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia juga boleh menulis pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Begitu ya. Jadi ini adalah ketertarikan kalian terhadap sesuatu hal yang kalian geluti. Kemudian register. Nah, kalau sudah begini berarti registernya berhasil. Wah, terima kasih banyak nih Bu atas penjelasannya. Mudah-mudahan dengan adanya contoh yang kita berikan ini tidak ada lagi yang kesulitan untuk submit artikel-artikel mereka ya, seperti itu. Jadi dan juga kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan Ibu berbagi wawasan, berbagi informasi di Siniar Enggan pada episode kali ini. Mungkin Ibu bisa memberikan semacam simpulan Iya. atau saran kepada penonton penyimak Siniar Enggang. Iya, terima kasih Pak Jumadi. Saya hanya ingin menegaskan saja, jadi ketika para mahasiswa merasa yang paling sulit itu adalah membuat artikel ilmiah, itu tidak lagi. Karena dari tadi sudah dipaparkan dengan panjang lebar bagaimana sih membuat artikel ilmiah yang bagus gitu. Bagaimana sih cara register di jurnal
ilmiah nasional terakreditasi, dan bagaimana sih caranya submit ke jurnal ilmiah terakreditasi. Saya tegaskan lagi, ketika kita mensubmit di jurnal manapun, baik di jurnal nasional ilmiah terakreditasi maupun di jurnal internasional yang terindeks Scopus, itu caranya kurang lebih sama. Jadi seperti yang sudah dicontohkan sebelumnya. Jadi harapannya tidak ada lagi yang merasa, waduh tugas kuliah berat, itu tidak lagi. Pastinya karena tadi sudah diberitahu bagaimana sih caranya menulis artikel ilmiah yang baik, kemudian bagaimana sih caranya register dan bagaimana submit di jurnal. Jadi antara jurnal nasional dan jurnal internasional itu cara register dan cara submitnya sama. Itu saja Pak Jumadi dari saya. Terima kasih banyak sekali lagi Ibu untuk kehadirannya dan kesediaannya berbagi informasi di episode kali ini. Terima kasih kepada Anda yang sudah menyimak Siniar Enggang edisi atau episode kali ini. Sampai jumpa pada episode selanjutnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.